Uh, Oke. Nah, apa sih rasanya Amazon bisa sekeren itu ya? Kenapa sih Amazon bisa hebat seperti itu? Nah, ini yang terjadi di Amazon yang kemudian di apa namanya ditangkap fenomena ini oleh salah seorang penulis leadership yaitu Jim Collins. Mungkin teman-teman pernah baca bukunya ya, Good to Great ya, Good to Great. Jadi lawan dari kata good itu bukan bad tetapi great ya, lawan kata baik-baik itu bukan buruk tetapi luar biasa. Jadi memang era saat ini kita harus melakukan sebuah era yang luar biasa. Kita harus melakukan suatu era yang apa, melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita harus mulai memikirkan apa yang belum pernah kita pikirkan dan kita harus mulai melakukan apa yang belum pernah kita lakukan gitu. Nah, Jim Collins kemudian mengamati perusahaan-perusahaan yang mengalami perubahan signifikan di dunia ini, ya seperti Amazon, seperti Zappos, seperti Uber, seperti Airbnb dan sebagainya. Dan kemudian Jim Collins menyimpulkan bahwa yang mereka lakukan itu sebagaimana ya teknik flywheel itu berjalan. Nah, flywheel itu apa? Kalau teman-teman yang di dunia mesin tahu ya, flywheel itu bukan roda terbang. Flywheel itu adalah roda gila, yaitu roda gila sebuah roda yang berat yang ada di mesin, yang ketika mesin itu berputar, terus kemudian dihentikan pun rodanya tetap berputar karena momentum. Ya. Itu kalau kita bicara contohnya adalah kayak jam klasik, yang plastik yang kayak ada gantungannya itu. Nah kita mikir, saya dulu juga sempat mikir ya, kok bisa ya tanpa baterai, tanpa listrik, tapi kok bisa berdetak gitu jamnya. Nah ternyata itu kekuatannya karena momentum ya, karena gandulannya itu ya. Jadi karena momentum, saya agak lupa ya, momentum itu kalau nggak salah masa dan kecepatan. Jadi kalau ada sebuah masa yang ada kecepatannya, maka dia menghasilkan namanya momentum ya, menghasilkan momentum. Jadi ibaratnya kenapa sih perusahaan-perusahaan itu begitu melejit? Itu mereka melejit bukan karena marketernya, bukan ya, tapi mereka melejit karena mereka mendapatkan momentum dari customer experience. Ya sama juga yang terjadi kasus kemarin di McD sama BTS itu. Jadi yang memutar apa namanya marketingnya ini bukan marketernya McD, mereka nggak pakai iklan, mereka nggak pakai macam-macam, tapi yang memutarnya adalah arminya BTS ini ya, kekuatan fanat evangelisnya BTS, mereka yang memutar bisnis itu gitu ya, mereka yang memutar wacana ini, story ini, sehingga semua orang se-Indonesia tahu, bahkan dunia juga tahu apa yang terjadi di apa namanya di McD kemarin ya, sampai ditutup, disegel dan sebagainya. Dan itu bagian dari cerita gitu. Ini salah satu menunjukkan bahwa memang saat ini kekuatan, kalau kita bisa menggerakkan kekuatan customer untuk menjadi kekuatan marketing, itu bisnis kita akan menjadi ya, bisnis yang grow ya, yang melejit ya, dan unstoppable, kokoh gitu. Ya, bandingkan kalau bisnis itu tergantung dengan kekuatan marketer, tergantung dengan kekuatan iklan. Kalau nggak iklan ya stop, selesai gitu. Nah, ibaratnya kenapa diistilahkan sebagai flywheel ya, karena apa? Karena memang kekuatan marketingnya ini pada customer seperti flywheel tadi itu ya. Mereka bisa memutar sendiri. Ibaratnya kita tidur, marketingnya tetap bisa jalan. Nah, untuk bisa memutar kekuatan customer tersebut, ya customer harus dapat sesuatu dong gitu. Jadi customer itu harus dapat experience, customer itu harus dapat value yang berbeda. Ya. Makanya dikatakan di sini bahwa era saat ini ya, flywheel ini lahir di era experience customer-nya itu yang menjadi variabel paling penting dalam bisnis gitu. Jadi yang dilakukan Amazon ya, yang dilakukan Amazon dibandingkan dengan kompetitornya adalah Amazon itu membangun customer experience, Amazon itu membangun momentum, di mana kemudian kompetitornya ini hanya membangun profit, keuntungan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ketika momentumnya kena, ya maka Amazon bisa meninggalkan kompetitornya. Baik, kita lihat di presentasi pola yang dilakukan sama Amazon.
Jadi growth atau pertumbuhan yang dilakukan oleh Amazon itu berbasis dari customer experience. Jadi seperti lain-lain seperti same day delivery, macam-macam. Juga bagaimana Amazon itu menangani komplain kepada pelanggan, ya itu luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ya kalau orang dapat experience seperti itu ya akhirnya trafficnya ke Amazon gitu ya, trafficnya lari ke sana. Ya saya sering mencontohkan yang contoh-contoh yang paling simpel. Kalau ada seorang tukang sayur, ya seorang tukang sayur yang dia jualan sayur, dia hanya jualan produk sayur saja, ya. Jadi ya jual tempe, dikasih tempe, jual sawi dan sebagainya. Dia orientasi pada produk saja. Dibandingkan dengan umpamanya tukang sayur B yang dia selain jualan sayur, tapi tukang sayur B ini dia bisa menjadi orang yang sangat akrab dengan customernya. Ya dia bisa menjadi orang yang ikut bisa ngimbangin gosip-gosip apa gitu ya, mau cerita tentang Nisa Sabian atau cerita tentang sinetron Ikatan Cinta atau apa gitu ya. Nah nanti kalau sudah beli ya dikit-dikit dikasih kelebihan atau apa gitu kan, digenepin belanja berapa 31.000 udah 30.000 aja jeng gitu yang macam-macam. Nah ini customer mendapatkan experience dan tentunya pasti ya tukang sayur B ini menjadi prioritas dibandingkan sayur tukang A tadi yang hanya fokus pada jualan produk. Nah, ini dimaksud dengan customer, contoh dari customer experience ya, customer experience. Sama sebagaimana yang banyak saya contohkan kalau teman-teman sedang berteman dengan saya di Facebook, saya banyak mencontohkan tentang resto-resto, ya resto-resto yang sekarang ini mengandalkan customer experience baik dari produknya maupun dari service maupun dari tempatnya ya. Jadi kayak mungkin warung keceh di Klaten, baru buka ya langsung booming luar biasa gitu. Ya kenapa? Karena experience kecehnya tadi tuh. Ya sama seperti sop sate Pak Bayu di Jogja. Jadi selain wow produknya semakin wow, experience-nya juga enak banget. Dan alhamdulillah ini mungkin nanti saya juga mendampingi ya sop sate Pak Bayu. Mungkin tanggal 14 di Jogja. Jadi rencana kita mau buat cabang yang kedua nanti. Nah, saya juga lagi sama Pak Agus Ahmadi mungkin ya teman-teman ada yang kenal, beliau ownernya Bebek Padut, juga ownernya Warung Keceh. Nah kami juga akan rencananya akan buka restoran dengan better experience di Kota Malang, insya Allah nanti tunggu ya. Nah, ada luasnya insya Allah sekitar 8.000 meter kita akan buat restoran itu di Kota Malang. Ya kembali ke better experience. Atau kalau teman-teman yang di Jakarta ya, siapa di Jakarta di sini yang tinggal di Tangerang, ya tinggal di Tangerang, teman-teman di BSD itu ada sebuah resto yang unik namanya Resto Tuman ya. Jadi di tengah komplek BSD yang seperti itu yang mewah, lux dan sebagainya. Ternyata ada sebuah resto ya yang terpencil di tengahnya itu yang ada bambu-bambunya dan kesannya klasik. Dan itu membuat experience orang berbeda. Mungkin saya kalau tinggal di kampung saya ya makan di belakang rumah yang ada bambu-bambunya itu biasa gitu ya. Tapi bagi orang BSD itu menjadi experience yang luar biasa. Ya, jadi dan di situ nggak terlalu iklan juga ya, tapi karena banyak orang yang kemudian cerita, teman-teman goes sepeda itu cerita tentang experience di Resto Tuman ya. Ya akhirnya getok tularnya terjadi ya, getok tularnya atau getok tular atau word of mouth-nya ya atau dari mulut ke mulutnya ini terjadi dan itu menjadi kekuatan marketing ya, apalagi kalau sampai di sana mereka posting macam-macam. Nah itu sudah flywheel-nya jalan tuh, bagaimana mereka menjadi pengiklan ya, menjadi pengiklan dari bisnis kita. Nah kembali ke ini, jadi Amazon bangun customer experience, akhirnya trafficnya bagus, terus seller ya semakin bertambah dong atau semakin berkualitas dong. Siapa sih seller yang nggak mau jualan di sebuah platform yang trafficnya bagus? Dari sana terjadi seleksi ya. Customer semakin mendapatkan harga yang bagus, experience yang bagus, service yang bagus, traffic semakin naik, seller juga semakin bertumbuh dan lain sebagainya. Akhirnya berputar sebagaimana bola salju ya, berputar sebagaimana bola salju dan ini menjadi sebuah growth yang membuat kompetitornya itu kewalahan. Ya ibaratnya itu unstoppable lah. Ya nggak akan sulit untuk dihentikan ketika customer itu yang menjadi
evangelisnya, ya, ketika customer itu menjadi orang yang menceritakan bisnis kita. Oke, gambarnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari Jim Collins tadi, ketika dia sudah Jim Collins yang mencetuskan nama Flywheel itu, lalu di tahun 2018 HubSpot, ya salah satu agensi marketing di dunia, itu kemudian merilis metodologi baru dari inbound marketing, yaitu Flywheel marketing menggantikan metodologi funnel. Ya, jadi teman-teman semua, saya termasuk orang yang tidak sepakat bahwa funneling versus flywheel, ya. Karena memang kita lahir di dunia yang berbeda. Funneling ini adalah sebuah metodologi yang proven, ya, yang terbukti ampuh selama 100 tahun lebih, ya. Nah, permasalahannya adalah ketika sekarang ini zaman sudah berubah, ya, zaman sudah berubah, maka sebenarnya flywheel marketing ini adalah bagian untuk menutupi kelemahan dari funneling, ya. Kenapa? Di mana mereka yang dulunya menjadikan customer ini sebagai objek, nah di flywheel marketing ini kita menjadikan customer sebagai subjek, ya. Customer sebagai subjek. Untuk lebih detailnya masalah ini, menggabungkan dua metodologi ini, ya, nanti insya Allah ini jadi yang iklan deh. Saya insya Allah nanti di Bandung sekitar bulan Juli, ya, bulan Juli tahun tanggal 19-20, saya, Mas Sam Ipul, Saiful Islam, dan juga Kang Dewa Eka Prayoga, kita bertiga bikin workshop tentang extreme flywheel, ya. Jadi bagaimana mengkolaborasikan metodologi funnel dan flywheel. Intinya gini, kita harus mengeksploitasi funneling dan kita mengeksplorasi flywheel marketing. Jadi kita siapkan nanti customer experience-nya dengan luar biasa, dan kemudian kita lead juga dengan luar biasa sehingga terjadi extreme flywheel. Itu gambarannya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kalau funneling dulu itu ngurusin marketing dan sales, nah di flywheel marketing ini kita nggak cuma ngurusin marketing dan sales, tapi kita juga ngurusin service. Jadi kalau selama ini service itu adalah bagian dari operasional, ya, dari operasional, dan tidak didesain secara marketing. Nah, kalau di metodologi flywheel marketing, service ini harus didesain dalam perspektif marketing. Karena apa? Karena memang tujuan dari service ini bukan hanya mendatangkan orang balik lagi, ya. Sebagaimana teman-teman mungkin sering baca bahwa marketing itu adalah mendatangkan customer, dan operasional itu membuat customer balik kembali. Dan di flywheel marketing, marketing itu mendatangkan customer, sedangkan service itu untuk membuat customer tadi yang datang tadi itu bisa mengajak customer yang lain. Jadi memang orientasinya bukan customer satisfaction, tapi orientasinya adalah pada customer delight. Bagaimana mendelight customer, membahagiakan customer sehingga mereka bisa menjadi marketer kita. Nah, ini beberapa poin perbedaannya. Nah, ini ada juga poin yang lain. Ini tulis sama Saiful Islam, ya. Shifting the mindset and define the customer. Jadi kita harus mendefinisikan customer itu siapa. Jadi kalau dulu customer itu adalah yang closing, ya, kalau kita lihat di funnel sini, ya, kalau kita bicara di sini, ya customer ini, mamanya kita ngelit 10.000 orang yang closing cuma 100, ya kita bilang customernya itu adalah 100. Dan yang 9.900 itu menjadi beban marketing. Ya, kalau teman-teman imers mungkin paham istilah CPR atau GPM gitu, ya, cost per million atau cost per click itu. Nah, itu yang menjadi beban marketing kita gitu. Kita buat promo-promo apa-apa gitu. Ini menjadi beban marketing. Nah, di flywheel marketing yang 9.900 tadi itu bukan jadi beban marketing, mereka tetap harus diperdayakan menjadi marketer kita gitu. Gimana caranya adalah dengan menggunakan konten. Jadi kontennya itu kita buat konten-konten yang bervalue, yang ketika mereka menonton konten-konten kita, iklan-iklan kita, mereka itu nggak jenuh, mereka nggak annoying, mereka nggak risih, tapi mereka malah menikmati konten tersebut dan kemudian mereka melakukan exposure kepada konten-konten tersebut. Ya, jadi dunia sekarang sudah berubah banget. Kalau dulu kita ingat di zaman VOC itu adalah era rempah-rempah, ya. Currency yang paling besar saat itu adalah rempah-rempah. Kemudian kita memasuki era perang dunia,
dan mereka nyatanya rebutan minyak di situ. Terus kemudian kita memasuki era-era di mana Microsoft itu luar biasa, yaitu era database. Dan saat ini kita memasuki era yang baru, ya, ada hadir currency baru selain database, yaitu others people attention. Jadi perhatian orang lain itu menjadi mata uang dunia saat ini yang paling mahal. Exposure orang, pembicaraan orang ini menjadi sesuatu yang paling mahal. Ya. Jadi gambarannya customer itu adalah semua yang bersentuhan dengan konten-konten kita itu adalah customer. Mungkin mereka tidak membayar dengan uang, tapi mereka membayarnya dengan currency yang mahal tadi, yaitu other people attention atau exposure. Dan dari exposure mereka lah ya, yang mengantarkan konten kita mungkin akan closing kepada orang-orang di circle-nya. Ya, jadi di sini mindset kita, setiap orang yang bersentuhan dengan konten kita, mereka harus menjadi marketer kita. Jadi di beberapa pendampingan saya itu kami katakan bahwa konten is product. Jadi produk itu ya konten gitu. Jadi selain memproduksi produk kita sendiri, kita juga harus memproduksi konten, karena konten itulah yang bukan semata menjadi tools marketing, tapi konten itulah yang akan menjadi kekuatan marketing kita yang membuat orang lain itu menjadi marketer kita walaupun tanpa atau belum membeli produk dari kita. Itu gambarannya. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah perkataan dari Gerald Zaltman ya, bahwa 95% dari keputusan pembelian itu dikarenakan subconscious mind. Jadi dikarenakan alam bawah sadar kita. Nah, kenapa sih kita bicara alam bawah sadar? Kalau customer yang ngomong itu adalah ya, secara nggak langsung itu adalah membuat alam bawah sadar kita itu percaya ketika customer yang bicara. Ya, mamanya saya sedang jalan-jalan ke kota Manado. Ya, saya belum pernah ke kota Manado. Nah, ketika saya tanya ke teman-teman di sana di Manado, di sini menu yang paling enak itu apa sih gitu ya. Terus kemudian mereka bilang, oh di resto sana atau di warung sana itu ada cakalang fufu, sambalnya colo-colo enak. Nah, itu saya nggak usah survei, saya nggak usah banding-bandingin dan macam-macam. Saya langsung percaya dengan omongan orang setempat. Ya, kenapa? Karena mereka tinggal di sana, mereka adalah customer-nya, dan itulah yang dimaksud dengan memainkan alam bawah sadar. Jadi perkataan customer itu membangkitkan alam bawah sadar. Kita percaya aja, ya. Jadi mamanya kita punya produk seperti skincare dan sebagainya. Kalau kita yang promoin, belum tentu orang yang kita promoin itu langsung percaya. Tapi kalau customer yang bicara, orang lain yang bicara, itu kita otomatis langsung percaya. Ya, sama seperti obat ya, gitu. Mau jamu apa gitu. Aku dulu menderita paru-paru gitu. Aku minum ini kok sembuh ya gitu. Orang yang mendengar itu langsung percaya gitu ya. Ya, orang percaya. Jadi bukan testimoni yang diposting sama marketer, bukan, tapi betul-betul real testimoni dari customer itu yang betul-betul membuat alam bawah sadar itu berjalan ya. Alam bawah sadar itu berjalan. Ini pentingnya bagaimana kita mengubah customer menjadi marketer. Ya, baik teman-teman, lanjut ya. Nah, ini data yang sering kami sampaikan juga, data tahun 2016 tentang profesi-profesi yang dipercaya sama yang tidak dipercaya. Nah, kita bisa melihat profesi yang paling dipercaya sebelum COVID itu adalah dokter. Saya nggak tahu setelah COVID ini dokter masih dipercaya atau menurun nggak ya hasil surveinya. Nah, kita nggak bahas itu, yang kita bahas adalah posisi salesperson dan marketer. Itu mereka di posisi bawah. Jadi omongannya marketer, omongannya sales itu pada dasarnya orang itu nggak begitu percaya dengan omongan mereka gitu ya. Ya, walaupun masih percaya tapi nggak begitu percaya. Ya, nah, kalau pertahankan pola ini terus-menerus, maka yang terjadi apa? Beban marketing kita itu akan semakin besar. Ya. Tetapi kalau kemudian kita bisa memperdayakan customer kita untuk menjadi marketer kita, maka beban marketing kita itu akan semakin menurun ya. HubSpot kemarin sempat memberikan survei sekitar 60% biaya marketing bisa
diturunkan dengan cara seperti ini. Nah, tetapi yang paling hebatnya adalah exposure-nya itu semakin maksimal dan semakin dipercaya ketika customer yang berbicara. Ya, ini yang harus kita lakuin. Peringkat bawah ada politikus dan sebagainya. Ya, politikus memang banyak orang yang tidak percaya lagi ya dengan politikus ya. Mereka nggak percaya dengan politikus, akhirnya apa? Ya udah deh, politikus ngomong-ngomong apa aja kita pada dasarnya banyak nggak percaya, walaupun ada ya yang bisa dipercaya ya tadi tuh. Kalau di sini masih cuma 1% saja kepercayaan kepada politikus. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah ini adalah syarat sebelum kita bicara jauh tentang flywheel marketing. Jadi sebelum kita memflywheelkan sebuah produk, maka kita harus ya memenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat minimum ya syarat minimum sebuah produk ya sebuah produk itu bisa diflywheelkan itu adalah market fit ya. Produk itu market fit. Nah, kemarin teman-teman mungkin yang ikut workshop online saya, kita kemarin bahas mendalam banget tentang ini ya, tentang produk market fit. Ya, apa sih produk market fit? Produk market fit adalah produk yang cocok dengan market ya, market butuh apa, cocok dengan ini gitu. Ya, jangan contohnya seperti gini, contoh produk market fit, kita jualan seafood di kantin sekolah SD ya, itu namanya nggak market fit. Bukan berarti produknya gagal, enggak, tapi marketnya yang tidak cocok. Nah, beberapa variabel yang ada di produk market fit ini ada 3 ya, ada value proposition, ada feature set, ada user experience. Ya mungkin sekedar saya gambarkan aja di sini. Jadi value proposition-nya kemarin kita sempat bahas ya, mendesain value proposition ini seperti apa. Terus kemudian fitur setnya, ya, jangan sampai kita jualan tertentu tapi fitur set yang penting bagi customer nggak terpenuhi. Ya, contoh kita jualan segmen menengah atas tapi tempat parkiran kita kecil, nah ini nggak cocok. Ya, yang nomor kelima ada user experience. Jadi apa sih yang ketika user membuat produk itu experience seperti apa? Umpamanya pakai baju nih, loh aku pakai baju kok habis aku setrika gampang lecet, gampang lucet nih. Nah, itu juga namanya user experience-nya itu harus cocok. Nah, kalau mau serius di flywheel marketing, kalau bisa jangan cuma produk market fit. Kalau bisa itu menjadi wow produk ya, menjadi wow produk. Jadi wow produk itu di atasnya market fit ya, di atasnya market fit. Jadi dia nggak cuma memenuhi kebutuhan customer, dia tidak cuma menyesuaikan memenuhi keinginan customer, tapi beyond expectation, mereka di atas ekspektasi customer produknya tersebut gitu. Nah, ini yang membuat wow. Nah, di flywheel marketing kalau bisa memang bukan produk market fit ya, kalau bisa kita naik ke wow produk. Jadi produk itu betul-betul kalau bisa memarketingkan dirinya sendiri melalui kekuatan customer. Nah, saya akan ada beberapa contoh ya, mudah-mudahan bisa bisa saya share teman-teman. Videonya bisa diputar mudah-mudahan ya, sebentar, mudah-mudahan bisa diputar. Bisa dibaca? Belum terlihat Mas Arif videonya. Videonya nggak muncul, Mas. Oh, nggak terlihat ya? Sorry. Nggak terlihat ya, Coach? Iya. Oh. Iya, Coach Arif cuma suaranya aja. Mungkin di-share lagi sih.
Di reshare lagi. Betul, betul. Memang saya harus putar dulu. Lalu di-share. Oke, sebentar, saya balik ke Zoom. Oh, oke. Ya, bisa tadi terlihat ya? Bisa, Mas. Terlihat Coach. Oke, nah ini salah satu klien saya ya, Mas Bayu. Itu saya ingat betul tahun 2019 saya bikin mini workshop flywheel marketing. Ya waktu itu flywheel marketing belum begitu sepopuler sekarang ini gitu ya. Nah itu saya juga pendampingan selama 3 bulan waktu itu sama Mas Bayu. Ya alhamdulillah beliau orang yang bukan karena saya, tapi memang beliau orang yang bisa membuat bawa produk gitu ya. Dan bawa produknya ini luar biasa, sampai diliput sama TV-TV nasional, terus kemudian trending topik di Twitter, viral di TikTok dan sebagainya, di saat ownernya sendiri nggak paham gitu, nggak tahu loh kok rame tiba-tiba restoku gitu. Nah itu karena kekuatan bawa produk, ya kekuatan produk. Nah, mungkin saya nggak bisa menjelaskan lebih detail di sini. Kemarin kita sudah di workshop product market fit, kemarin kita bahas bagaimana sih cara mendesain bawa produk itu, ya dari menaikkan level dari product market fit menjadi wow produk. Contoh sederhana gini, gennya orang ketika ngafe itu kan mereka mencari wifi, ya. Kemudian kita menyediakan wifi, free wifi, itu berarti levelnya masih product market fit. Kita hanya menyediakan wifi yang cocok dengan kebutuhan customer kita. Nah, ketika kita membuat wifi yang paling kenceng di kota tertentu gitu ya, wifi-nya super kenceng, nah itu berarti wow produk. Sehingga ketika customer ke sana, mereka wifi-an di sana sambil ngafe, loh ini wifi-nya kok kenceng banget. Nah ini yang mereka mendapatkan customer experience, dan pasti mereka kan bercerita ke orang lain, di sana loh kok wifi-nya kenceng, sana wifi-nya kenceng, sana wifi-nya kenceng. Nah disitulah mekanisme flywheel-nya terjadi ketika kita bisa memberikan wow produk. Ya sama seperti bisa apapun, apakah itu fashion, ya apakah itu juga produk-produk properti dan sebagainya, kita harus menciptakan something wow, ya sesuatu yang wow di bisnis kita. Apa sih yang wow itu yang akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri gitu ya. Apa itu wow experience, wow macam-macam, wow place, wow apa gitu. Pokoknya harus ada wow faktor yang akan kita bisa berikan, entah itu dari sisi produk ataupun dari sisi service, ya seperti itu. Oke, kita balik ke materi. Nah, ini yang dimaksud sebagai wow product, ya. Dimaksud sebagai wow product. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan market fit, kita bicara produk, kita bicara market. Nah, untuk bicara market supaya lebih detail itu kita menggunakan konsep buyer persona, ya, konsep buyer persona. Nah, buyer persona itu apa sih? Ya, buyer persona ini adalah tokoh, ya. Anggapnya bisa juga tokoh fiktif yang mempresentasikan, namanya saya terserah mau dikasih nama siapa saja ya, yang mempresentasikan kelompok ideal pembeli kita. Jadi nggak mungkin satu bisnis punya cuma satu buyer persona gitu ya. Jadi biasanya punya bisnis punya beberapa buyer persona. Ada 5 gitu. Mamanya kayak di toko buah istri saya,
buyer personanya ada orang-orang Cina, buyer personanya ada PNS, ada ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya. Itu harus masing-masing dijadikan persona masing-masing dan kemudian kita harus mempelajari behavior dari persona tersebut. Ya, kita bisa melihat contoh di sini ya, kita harus mengetahui kayak contoh ini adalah buyer persona dari sebuah coffee shop namanya Sarah. Ya, kita harus mengetahui keseharian Sarah itu ngapain aja gitu. Kita harus mengetahui backgroundnya itu apa. Biasanya kita kan terbatas di sini ya, demografinya, usianya berapa, keuangannya berapa. Nah, ini sebenarnya data yang sangat basic, tapi kita harus lebih dalam lagi menggali online behavior-nya itu apa. Jadi apakah mereka suka TikTok? Nah, mereka suka TikTok konten-konten seperti apa yang mereka suka gitu. Ya contohnya mamanya, banyak persona kita itu mak-mak, ibu-ibu rumah tangga. Oh, mereka itu suka dengan TikTok. Nah, kita harus tahu konten-konten TikTok apa yang mereka sukai. Ya, ternyata yang mama sukai itu adalah konten-konten tentang tips-tips senam gitu ya, kayak workout atau tips-tips tentang kesehatan, tips-tips tentang memasak, tips-tips tentang edukasi anak, ya. Nah, berarti brand kita harus membuat konten yang memang cocok dengan mereka. Kita juga akan buat tips-tips tentang olahraga, workout, kita tips tentang menjaga kebugaran, tentang edukasi anak, macam-macam. Itu yang konten-konten itu yang harus kita buat nantinya seperti itu. What is looking for, apa sih yang dia cari, terus what influencer, apa yang mempengaruhi dia, brand affinities-nya siapa gitu ya, itu harus mendalam banget. Ya, ada seseorang itu yang mungkin brand affinities-nya contoh gini ya, orang menengah atas brand affinities-nya siapa? Brand-nya adalah iPhone gitu ya. Dan ini saya contoh putar video lagi teman-teman. Contoh bagaimana sebentar. Saya share lagi. Ini contoh bagaimana memanfaatkan brand affinities. Bisa dilihat teman-teman videonya? Bisa kok. Oke, saya putar. Ya, oke. Ini iklannya siapa? Iklannya Apple atau iklannya MS Glow? Ini iklan MS Glow. Ya. Nah, tetapi MS Glow itu dia tahu ya buyer personanya siapa. Ya, jadi buyer personanya itu adalah orang menengah atas gitu ya. Nah, dia tahu brand affinities-nya mereka siapa? Apple. Ya, Apple. Akhirnya apa? Mereka itu membuat konten yang memang gandeng brand affinities tadi. Bagi saya yang punya Apple, bagi saya punya Apple apa namanya? Apple 12 gitu ya. Ya, wah, ini kayaknya aku harus pakai MS Glow nih ya. Ya, itu mematchingkan brand affinities. Ya. Nah, itu harus digali ya. Namanya kita punya brand affinities-nya itu apa? Contoh saya mau bikin baju apa namanya, baju cowok yang mahal gitu ya, kaos atau kemeja koko yang harganya itu 600.000 ya, maka brand affinities-nya jangan mobil Ayla gitu ya, brand affinities-nya adalah mobil Pajero Sport atau Fortuner gitu ya. Jadi kalau orang aku pakai baju itu, kalau pakai Fortuner kemana, ke masjid dan sebagainya. Nah, orang yang punya Fortuner, orang yang punya Pajero Sport itu kemudian akan mikir, oh kalau aku ke masjid, kalau aku ke undangan cocoknya pakai koko brand ini gitu, karena ini aku banget. Ini contoh kita mempelajari brand affinities di buyer persona ya.
Ini waktu kita sangat terbatas ya. Nanti biasanya sih saya ngasih tools ya resmi dari HubSpot, template-nya bagaimana untuk bisa menggali buyer persona. Ya. Nah itu pentingnya kita menggali buyer persona. Nah kadang pebisnis itu malas garap buyer persona. Karena apa? Karena buyer persona itu dianggap sesuatu yang tidak langsung menghasilkan cash, tidak langsung menghasilkan transaksi. Tetapi padahal buyer persona itu menjadi sebuah dasar bagaimana kita bisa membuat strategi marketing yang tepat. Strategi marketing yang hebat itu karena kan kita start dari buyer persona. Oke, kita kembali ke materi. Nah, setelah kita tahu buyer persona kita, ya kita akan ada dua cara nih, ada dua cara untuk mencari ideal customer buat bisnis kita. Nah, cara yang pertama adalah dengan membuat konten. Nah, sama seperti yang tadi saya putar tadi ya tentang MS Glow tadi, ya dia membuat konten yang menarik buyer personanya, yang menarik orang yang kelas atas yang punya Apple gitu ya. Jadi kalau orang laki-laki yang punya Apple dan sebagainya, wah cocoknya kalau aku punya skincare ya levelnya MS Glow, jangan level skincare yang lain. Nah, ini yang dilakukan sama MS Glow. Sama kalau kita punya skincare dengan buyer persona bukan yang di atas, tapi buyer personanya seperti Bu Tejo gini, emak-emak seperti ini, ya jangan bikin konten tentang MS Glow tentang Apple, bikin konten dengan Oppo, dengan Vivo, mamanya contohnya nih ya, contohnya, aku foto sama Vivo, HP Vivo yang full filter gitu ya, ceklik cantik gitu ya filter, ya. Terus kemudian bikin guyonan, wah itu kan cuman filter doang gitu ya, ya kita kalau solusinya mau glowing tanpa filter HP cantik ya udah kita pakai produk skincare apa gitu ya. Nah, karena saya biasa mengkos di SR12 pakai SR12 gitu. Ya seperti itu gambarannya ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui betul-betul buyer persona dan kita akan produksi konten-konten yang cocok dengan buyer persona kita ya, cocok dengan buyer persona kita. Biasanya kan kayak di fashion ya. Di fashion kan orang kan pengen tuh wannabe kan. Ya, orang pengen cantik seperti Ayana Moon gitu ya. Padahal yang make ini emak-emak yang kulitnya mungkin agak kontrasnya agak berbeda sama Ayana Moon gitu ya. Nah, kalau di luar negeri, mereka sekarang buat konten-konten nggak seperti itu, nggak harus seperti wannabe orang pengen jadi seperti apa. Tapi mereka mengangkat ordinary people. Oh, aku orang gendut loh, bisa pakai baju seperti ini. Oh, aku orang biasa loh, ternyata kalau pakai baju ini seperti ini dan sebagainya. Kontennya ketika mereka ngantar anak sekolah, ketika mereka dan sebagainya itu konten nanti di Instagramnya seperti itu. Nah, ini cara yang pertama. Kita beralih kepada cara yang kedua. Ya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan memberikan wow faktor tadi ya. Kemudian mereka akan menceritakan bisnis kita karena produksi kita tadi ada something wow ya, ada sesuatu yang wow yang memancing mereka untuk mempostingnya. Ya, sama seperti tadi yang di shop sate Pak Bayu ya. Ketika mereka mendapatkan wow produk seperti itu, ya mereka yang kemudian membuat konten itu, ya membuat konten itu yang kemudian memviralkannya. Ya, kenapa? Karena memang behavior orang pada saat ini adalah konten kreator. Saya aja makan sekarang kalau nggak foto itu nggak enak. Ya, nyari makan tuh behavior orang sebelum makan itu adalah foto, itu behavior dan kita harus kemudian memenuhi kebutuhan itu gitu ya. Memenuhi kebutuhan orang yang mau foto produk kita. Nah, kita kondisikan supaya orang mau foto gitu. Nah, kalau orang bilang dulu Instagramable, kalau bisa sekarang bisa TikTokable atau apa-able ya. Artinya experience orang itu akan dapat ketika dia mendapatkan sesuatu ya dari experience dari tempatnya, dari macam-macamnya gitu. Seperti servisnya. Nah, ini membuat orang bercerita. Jadi cara yang pertama adalah dengan menggunakan konten dan cara yang kedua adalah menggunakan program. Ya, dua itu yang dilakukan di Play Marketing. Kita menggunakan konten dan juga kita akan menggunakan program-program khusus. Mungkin tadi sebenarnya saya sama panitia itu diminta untuk ngisi sampai
11.30 ya, tapi mungkin nanti saya agak percepat supaya sesi tanya jawab bisa lebih banyak, karena sesi tanya jawab inilah nanti kita akan coba mengoprek beberapa bisnis dari teman-teman dari berbagai bidang bisnis, dan kemudian akan kita selesaikan dengan frameworknya value marketing seperti apa. Ini yang biasanya lebih banyak bermanfaatnya ya. Ini kan sebatas open mind saja. Baik teman-teman. Nah, apa yang membuat marketing itu mahal? Ya, apa yang membuat marketing mahal? Yang membuat marketing itu menjadi mahal dikarenakan marketerlah yang berjuang sendiri untuk memasukkan customer ke dalam, menjadikan orang menjadi lead kita. Nah, di Flame Marketing tugasnya itu kita bagi. Tugas marketer juga ngelit ya, kita membuat orang masuk ke dalam bisnis kita, dan juga kita menjadikan customer kita bantu untuk ngelit juga ya, bantu untuk ibaratnya mengattract orang stranger untuk masuk ke dalam bisnis kita. Ini yang membuat marketing itu mahal, dan value marketing itu bisa menjawab ya bagaimana membuat marketing itu menjadi murah. Jadi sebenarnya value marketing itu mengembalikan bentuk alami dari marketing itu sendiri, yaitu apa? Getok tular dari mulut ke mulut. Nah, kalau dulu getok tular dari mulut ke mulut itu terjadi secara alami dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sekarang di value marketing itu dibuat by design ya, by design. Oke teman-teman. Nah, ini termasuk apa sih inbound marketing flywheel ya. Jadi kalau saya jelaskan inbound marketing flywheel itu di sini, agak ini. Jadi inbound marketing flywheel ini ada 3 unsur di sini, yaitu attract, engage, sama delight. Attract itu apa? Attract itu memikat. Sebenarnya menarik ya. Kami memilih bahasa itu memikat. Engage ini putih salah. Engage ini artinya membuat nyaman ya, bikin nyaman. Dengan apa? Dengan konten-konten kita, dengan sikap-sikap kita dan sebagainya yang buat customer menjadi nyaman dengan kita. Nah, yang ketiga adalah delight, bagaimana kita membahagiakan customer kita. Jadi inbound marketing flywheel ini ya cuma 3 ini. Intinya attract, engage, sama delight. Ya, attract, engage, sama delight. Nanti saya akan memberi contoh beberapa studi kasus bagaimana dengan attract. Nah, contoh attract itu sebenarnya tadi ada bahwa produk itu attract ya, bahwa produk itu attract, atau kita bisa membuat sebuah program khusus yang membuat mengattract orang ya. Nah, ini saya akan putarkan video lagi sebentar. Wow, pada ngantri Bittersweet. Ih, gila rame banget. Anjir. Edan. Wah, gila. Ya, ini yang terjadi di Bittersweet by Angela, rame kayak gitu ya, nggak kalah sama, ya masih kalah lah sama McD kemarin. Ya McD BTS itu attract juga itu ya, attract juga. Nah, kalau tadi apa sih yang apa namanya yang membuat apa namanya Bittersweet tadi itu ramai banget pelanggannya? Nah, ini penyebabnya. Ya, jadi ternyata Bittersweet ini di hari itu rotinya diumumkan ada logam mulianya, ya udah orang akhirnya rame. Bahkan terakhir itu ada Vespa-nya ya, ada Vespa-nya, hadiahnya kontak Vespa, wow, ya itu luar biasa banget. Ya, itu contohnya track. Terlepas dari apakah ini maisir ya, nanti di apa ini bagian dari judi ya. Tapi secara produk enggak gitu ya. Kalau judi kan hilang sama sekali gitu ya. Secara produk ketika orang mengeluarkan apa namanya uang segitu dan dia mendapatkan produk Bittersweet,
ya worth it gitu ya, worth it. Nah, kalau pembahasan itu jangan dibahas di sini, nanti silakan. Ini contohnya aja ya bagaimana membuat attract. Kenapa? Karena ketika Bittersweet ini membuat undian yang terakhir yang Vespa itu juga luar biasa banget. Dan Bittersweet mengeluarkan itu bukan untuk cari keuntungan, ya, tapi betul-betul hanya membuat story gitu ya, membuat story. Jadi hari itu berapa keuntungannya, harga Vespa berapa gitu ya. Jadi memang bukan mentalitas seorang penjudi yang yang mencari ngumpulin duit untuk kemudian, enggak, tapi memang betul-betul hanya untuk membuat sebuah story, ya, membuat sebuah bagaimana membuat attract, memikat orang, ya, membuat cerita seperti itu. Itu gambarannya. Itu gambarannya di attract di Bittersweet by Nigella. Nah, attract ini dengan menggunakan dua tadi ya, atau seperti yang di Pak Bayu tadi ya. Itu kalau orang udah nonton kontennya itu wah ngiler banget ya. Apalagi sop balungan gajahnya itu harganya cuma 13.000. Murah banget, cuma 13.000, segede itu 13.000 gitu. Walaupun itu adalah bagian dari traffic generator. Nah, margin generatornya juga banyak. Margin generatornya banyak. Saya nggak boleh mengungkapkan ya rahasia klien. Ya intinya itu ya, gampangnya itu. Jadi ada traffic generator, ada margin generator. Oke, nah ini contoh dari attracts ya. Nanti kita lihat di presentasi lagi yang nomor 2 yaitu engage. Nah, setelah orang ke attract, mereka harus terengage, mereka harus nyaman dengan konten-konten kita. Ya, mereka harus nyaman dengan konten-konten kita. Jadi konten-konten kita itu bukan konten yang spamming, yang ganggu, yang annoying, yang ngeblasting macam-macam gitu ya, membuat orang nggak suka gitu. Nah, konten ini orang jadi suka, dan tujuan dari iklan sendiri kan membuat top of mind ya, membuat kesadaran orang, visibility orang itu kepada kita. Ya, jadi orang harus nonton konten kita itu harus yang happy, yang menyenangkan. Nah, saya akan ngambil beberapa contoh konten-konten. Nah, ini salah satu peserta workshop saya di waktu beliau orang Riau, beliau orang Riau, tapi waktu itu ikut workshop saya yang di Cikarang ya, Pak Nur. Ya, kita lihat kontennya. Sih Mbak. Maaf, saya sudah punya pacar. Enggak Mbak, saya tuh Mas, mau. saya sudah punya pacar. Mbak, gini loh. Ya ampun Mas, kan saya sudah bilang saya sudah punya pacar. Enggak, gini loh Mbak, saya cuma mau ngasih tahu kalau ban mobil Mbak itu bocor. Tadinya saya mau bantu Mbak itu untuk ganti bannya. Oh iya ya Mas, saya boleh minta tolong nggak Mas? Enggak Mbak, saya udah punya pacar. Ya, ini adalah kontennya Batik Riau ya. Tapi ketika kita melihat konten tadi itu kan kita nggak yang jenuh gitu ya. Tapi kita dibuat happy dengan konten tadi ya dia. Pak Nur ini gila juga sih, ide lucu-lucunya nggak ngawur-ngawur juga gitu ya. Ya. Nah, tapi membuat customer menjadi nyaman dengan konten-konten tadi gitu ya. Sesuai dengan buyer persona kita, kalau kita mau yang lebih islami ya kita mungkin pakai humor islami ya. Ya ada beberapa seperti Fathera juga melakukan hal yang sama nanti tadi saya nggak download videonya. Intinya kita bikin customer itu betul-betul nyaman dengan konten-konten kita. Makanya ketika kita membuat konten itu perspektifnya bukan perspektif kita, tapi perspektif customer. Apa sih yang disukai sama customer? Bukan yang jualan banget dari kita gitu ya. Saya kasih contoh teman-teman, teman-teman lagi makan di sebuah restoran sama keluarga gitu ya. Terus kemudian teman-teman foto lalu diupload di media sosial. Nah, itu contoh konten yang bagi customer itu lu banget. Ya itu kan konten lu gitu ya. Ya konten lu, urusan lu gitu. Nah, berbeda ketika mamanya kita lagi jalan terus kemudian dapat cegatan motor, razia motor polisi. Terus kemudian kita posting di media sosial. Hati-hati lur, di jalan sini ada cegatan
motor gitu ya. Nah, itu konten untuk siapa? Konten untuk orang lain. Ya, bukan untuk saya, itu untuk Anda, itu konten itu. Anda jangan sampai kena razia sepeda motor. Nah, itu gambarannya by customer, itu konten yang gue banget. Nah, jadi teman-teman bikinlah konten-konten yang gue banget, yang gue banget versi customer. Jadi konten yang bervalue, konten yang menghibur, konten yang menginspirasi dan lain sebagainya. Yang kita tujukan membuat itu adalah untuk customer. Saya kasih contoh beberapa video lagi mungkin ya. Mungkin ini. Benar. Berat badan. Satu kaki salah. Itu. Benar. Pensil alis. Lipstick. Lipstick. Maskara. Benar. Ini kelas up. Benar. Sama-sama kita ya. Eyeliner. Salah. BB cream. Salah. Ya ini loh. BB cream ini bis. Salah. Sabun. Anu. Primer. Concealer. Ya. Nah, ini kan contoh-contoh orang yang ketika nonton konten tadi, ini kalau saya di Rauna Fashion ya. Ini tonton sama 5 atau 6 juta orang nggak salah. Nah, ini termasuk konten yang santai ya, yang tapi membuat orang nyaman ketika nontonnya. Ya, gambar-gambarnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah tahapan delight, yaitu tahapan membahagiakan customer. Jadi kita harus punya program-program yang bagaimana membuat customer itu terbahagiakan, sesuatu yang membuat customer ini merasa menang banyak gitu ya, merasa menang banyak. Jadi tidak ada salahnya teman-teman, kita itu bahagian customer dan itu justru kita akan mendapatkan value yang lebih banyak dari customer ketika kita memberikan value pada customer ya. Kita akan mendapatkan hasil yang banyak dari customer ketika kita bisa memberikan value kepada customer ya. Mungkin saya akan kasih contoh di sini. Ini yang dilakukan sama maskapai legendaris di Amerika Serikat, yaitu Southwest Airlines. Jadi biasanya kalau orang di pesawat itu boring, ngantuk dan lain sebagainya. Nah, di Southwest Airlines ini para attendant-nya itu mereka membuat aksi-aksi macam-macam dari awal, dari peragaan ketika safety macam-macam sampai ketika terbang dan lain sebagainya. Dan itu dibuat seru di dalam pesawat. Itu yang membuat Southwest Airlines menjadi maskapai yang legendaris yang sulit untuk ditiru sama komuter yang lain. Kita bisa. If you want one, continuing through to Chicago, here's what you do. Stay in your seat, just relax till one of us comes to count you from the back. And if you are one, leaving us now, gather your belongings and get on out. Just kidding, here's what I'm talking about. You better listen up, cause there is no doubt. S to the O-U-T-H dub, E-S-T, Airlines Hub, taking you places you ain't never been. Visiting family, all hanging with your friends and saying, hotel, holiday inn. Visit Southwest.com when you're traveling. But really, folks, from the bottom of our hearts, listen to this message as you depart. We'd like to thank each and every one of you. Have a very nice trip from your Southwest crew. What do you think? Quality? Better than the baby. Ya, kita bisa melihat bagaimana Southwest Airlines bisa memberikan experience yang berbeda dari sisi service yang tidak bisa dilakukan sama maskapai yang lain ketika
ketika orang naik ke maskapai yang lain itu boring, ya, tapi ketika mereka masuk ke Southwest Airlines, mereka akan mendapatkan banyak sekali alternatif, banyak sekali hiburan-hiburan entertain ya yang menarik di pesawat itu. Dan ini membuat orang, kalau kita lihat tadi, banyak orang yang kemudian memvideokan konten tersebut. Nah, di saat itulah mereka menjadi marketer kita. Ya. Ini program ya, dilihat ini bagian dari program. Ya. Oke teman-teman. Nah, ini gambarannya tentang inbound marketing flywheel dengan ibarat sebuah pohon, ya, the fruit concept and the inbound flywheel. Jadi gambaran pohon ini kita lihat di 3 bagian. Yang bagian paling bawah nggak usah kita bahas ya, yang ground fruit itu bonus. Nah, kita lihat bagian yang paling bawah yaitu low hanging fruit, yaitu buah yang gampang dipetik. Jadi buah yang nggak usah kita pakai galah atau kita pakai tangga, tapi kita bisa mengambil buah tersebut. Namanya itu low hanging fruit, ya, low hanging fruit. Nah, ini gambarannya adalah existing customer. Ya, existing customer itu mau kita muliakan atau mau kita tendang pun bisa juga gitu ya. Karena tergantung kita, karena ini mereka low hanging fruit. Nah, tentu nggak akan kita tendang atau kita ini kan malah harus kita bahagiakan. Nah, itu senjatanya dengan apa? Dengan delight. Jadi dengan kita dilihat mereka, kita bahagiakan mereka, dan mereka nanti akan menjadi marketer kita. Yang kedua, bagian ke atas adalah bag of fruit. Jadi ini adalah bagian yang paling banyak di pohon. Ya. Ini adalah prospek. Mereka tahu dengan brand kita, mereka tahu dari brand kompetitor kita, maka senjatanya adalah tekniknya dengan menggunakan engage, dengan memproduksi konten-konten yang menarik, yang membuat nyaman, yang menyenangkan, yang lucu, yang menginspirasi, sehingga top of mind mereka itu adalah brand kita. Itu di engage. Nah, yang paling atas, sweet fruit, ini adalah buah yang paling manis. Nah, senjatanya dengan menggunakan attract, ya, dengan program tadi itu, atau dengan kita memanfaatkan customer menjadi marketer kita. Oke, kita masuk ke bagian paling akhir di persenta kita hari ini, yaitu tentang bagaimana sih inbound marketing itu bisa bekerja. Ya, teman-teman bisa melihat ini. Kita startnya bisa dari mana saja, namanya lingkaran, kita mau start dari mana saja. Nah, saran saya kalau teman-teman sudah punya bisnis, itu kita mulai dari delight. Ya, bagaimana mendelight customer. Ya, bagaimana mendelight customer, ya. Terus kemudian customer itu kita bahagiakan supaya apa? Supaya mereka menjadi promotor kita, ya, supaya mereka menjadi promotor kita. Nah, promotor ini yang akan kemudian menarik stranger. Jadi meng-attract stranger, meng-attract orang asing. Kita sendiri bikin program yang meng-attract. Jadi meng-attract ini tugasnya 2, dari promotor, dari customer, dan juga jadi marketer. Ketika sudah ke-attract mereka jadi prospek, terus kemudian kita engage mereka, lalu mereka jadi customer, kita bahagiakan lagi, mereka jadi promotor mereka meng-attract stranger, kita bikin attract juga, mereka jadi prospek, kita engage supaya mereka jadi customer, kita delete lagi, mereka jadi promotor. Ini gulung seperti bola salju, dan someday ketika kita ketemu momentumnya, bisnis kita itu akan melejit luar biasa. Ini yang dilakukan sama Amazon. Yang lain membangun profit, transaksi, tapi Amazon membangun yang namanya momentum, customer experience, baik dari program maupun dari konten-konten kita. Oke, itu gambarannya teman-teman tentang value marketing. Nah, selanjutnya kita bisa lebih banyak untuk sharing-sharing. Oke, monggo Gus dipandu. Baik Mas Arif, terima kasih atas presentasinya. Ini banyak banget Mas yang nanya, sudah nggak sabar lagi nih dapat advice dari Mas Arif ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, saya persilakan teman-teman open kamera, lalu bisa tanya langsung ke Coach Aris langsung ya. Coach yang pertama mungkin beberapa yang menanya gini, Coach, pandemik ini benar-benar
ngefek banget ya coach buat bisnis. Kira-kira coach banyak juga kan yang bertahan, banyak juga yang tutup juga coach. Dan yang pertanyaan dari ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, bagaimana memulai lagi nih coach gitu, memulai lagi mungkin awalnya nggak pakai strategi firewall, nah sekarang pakai firewall, transisinya itu kayak apa gitu loh coach. Yang kedua mungkin coach banyak juga pertanyaannya, mungkin tadi sudah ada gambaran coach, tapi seringkali kita kan peserta ini bingungnya mulai dari mana gitu kan ya coach ya. Mungkin itu dulu coach. Mulai dari produk. Kalau teman-teman saya bilang, mungkin teman-teman punya bisnis apa yang lagi down ya. Kalau memang produk itu bisa di-develop, bangun wow produk. Jadi cara yang paling simpel, cara paling sederhana kita bisa grow dari wow produk. Ya. Jadi sebenarnya membangun wow produk ini bukan cuman bisnis yang baru, tapi bisnis yang lama yang kemudian kita harus mendevelop produk. Itu bisa dari sini. BTS, McD itu develop produk. Ya, McD itu sudah punya burger gitu ya. Nah, mereka mendevelop produk yang wow, membuat mendevelop itu kita mulai dari produk. Nah, kemudian kita bisa juga mulai dari experience atau wow service, dan yang terakhir kita bisa melakukan dari wow marketing ya. Jadi dari TikTok, dari macam-macam ya. Ya sebenarnya sih nggak cuman flywheel ini nggak cuman TikTok, kita biasa mengajarkan diversifikasi platform. Artinya tetap sih mamanya gini, kita WA marketing nih, mamanya orang bayar persona kita orang-orang tua gitu. Mereka aktif cuma di grup-grup WA. Nah, kita tetap kenapa harus pakai TikTok? Karena memang konten yang lagi rame sekarang, walaupun di grup-grup WA itu ya konten dari TikTok. Ini mungkin di TikTok nggak viral, tetapi di grup-grup itu bergerilya kemana-mana konten kita. Jadi tiga hal tadi ya yang biasa saya sama Mas Saiful Islam tuh ngomong, bikin wow produk, wow service, wow marketing. Kalau bisa tiga-tiganya jalan bareng. Ya, itu gambarannya Mas.